Beberapa waktu lalu saya membuat short sekaligus teaser tentang 7 kata motivasi untuk menyambut tahun baru, tapi maaf terlambat ya. Sebagai gantinya ada ucapan selamat tahun baru di short, jangan lupa juga dicek. Gak perlu lama-lama, mari kita langsung saja ke poin utamanya. Tujuh kata motivasi di tahun baru. 1. Ini tahun baru, awal yang baru, dan banyak hal akan berubah. Jika kalian memiliki sesuatu yang baru, misalnya motor, sudah tentu itu akan menjadi pengalaman baru. Begitu pula dengan cara kita memakai motor tersebut, dan perawatannya juga bakalan berubah berbeda dari sebelumnya. Nah, jika ibarat motor saja kita akan melakukan hal yang baru dan berbeda, di tahun baru ini pun, kalian gak mungkin akan melakukan hal yang sama kan? Jika goals kalian pengen lebih baik, so, di tahun baru ini, mari kita mulai hari-hari yang baru dengan melakukan hal yang baru dan berbeda supaya kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya. 2. Dan sekarang kita menyambut tahun baru yang penuh dengan hal-hal yang lebih dari sebelumnya. Jika tahun sebelumnya mimpi kalian belum terwujud, tahun ini saatnya untuk mewujudkan mimpi tersebut menjadi kenyataan dengan melakukan hal yang lebih dari sebelumnya. Jika tahun sebelumnya sudah kerja keras, tahun ini harus lebih kerja keras, lebih kerja cerdas, dan lebih kerja ikhlas juga tentunya sob. 3. Anda tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan baru atau memimpikan mimpi baru. Mungkin kalian merasa dengan tahun baru usia semakin bertambah tua, wajar, semua orang juga berpikir seperti itu. Akan tetapi dengan bertambahnya usia, tentu juga bertambah tujuan baru dalam hidup dan tentu juga mempunyai mimpi baru yang bisa diwujudkan menjadi nyata. Seperti mempunyai rumah impian di samping ini contohnya. 4. Apapun yang terjadi pada Anda dapat melihatnya sebagai kutukan dan penderitaan, atau Anda dapat melihatnya sebagai berkah dan memanfaatkannya. Ketika kalian sedang mengalami kejadian buruk, terkadang dalam hati terbesit bahwa kita sedang ada dalam kutukan, dan ketika perasaan itu terjadi dalam diri, bisa jadi penderitaan kita akan bertambah lebih parah. Namun, jika kalian mengalami hal buruk, kemudian berprasangka baik, bahwa ada hal baik yang akan terjadi ke depannya, itu akan menjadi berkah tersendiri buat kalian jika bisa memanfaatkannya. Ingat hukum tarik-menarik, ketika kalian bisa berpikir positif maka hal yang positif pun akan menghampiri kalian guys. 5. Esok hari adalah halaman kosong pertama dari buku setebal 365 halaman. Jadi mulailah dengan menulis hal yang bagus, ralat ya kawan, mungkin bukan 365 hari lagi karena saya telat upload konten ini, tapi tenang, masih 360 hari lagi kan, waktu kita untuk menulis cerita yang bagus, agar kelak ketika tahun baru berikutnya, kita punya cerita yang indah untuk dikenang dan dijadikan motivasi untuk tahun-tahun berikutnya. 6. Kembangkan sikap bersyukur dan bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi pada Anda. Untuk sobat yang muslim mungkin tidak asing mendengar firman, barang siapa bersyukur maka akan kami tambahkan nikmatnya. Sebesar dan sepenting apakah bersyukur itu menurut kalian sob? Biar gampang memahaminya mah kita buat analogi saja deh. Misalnya ketika kalian bertemu dengan seseorang yang meminta bantuan, kemudian kalian memberikan bantuan kepada orang tersebut. Tapi setelah dibantu orang tersebut pergi begitu saja, tidak mengucapkan terima kasih apalagi memuji dan mendoakan kebaikan kalian. Nah, apa yang kalian rasakan coba? Jika kalian merasa tidak enak dengan perlakuan seperti itu, apa tidak merasa malu? Kita semua banyak mengeluh, tapi banyak meminta. Setelah diberi jarang juga bersyukur. Mungkin karena itu hidup kita begini-begini saja. So, mulai dari sekarang yuk perbanyak bersyukur mulai dari hal yang kecil. Saat di pagi hari kita masih membuka mata dan menghirup udara pun, itu adalah suatu anugerah besar yang patut disyukuri, karena kita masih diberi kesempatan hidup untuk melakukan hal yang baik dan benar juga tentunya. 7. Ambil langkah pertama iman. Anda tidak harus melihat seluruh anak tangga. Cukup ambil langkah pertama. Anda mungkin tidak melihat gambaran lengkap perjalanan hidup Anda tahun depan, tetapi selama Anda memiliki keyakinan, terus berusaha dan jalani hidup Anda dengan baik, Anda akan mencapai tujuan dan impian Anda.
Mari kita analogikan. Ketika kita naiki kendaraan, entah itu motor, mobil, kereta api, kapal, atau pesawat sekalipun tentunya kita itu tidak mengenali entah itu driver, supir, masinis ataupun pilotnya bukan, akan tetapi kita dengan tenangnya, percaya saja kepada yang membawa kendaraan supaya selamat sampai tujuan. Jika menaiki kendaraan saja kepada makhluk yang Tuhan ciptakan saja kita percaya, kenapa kita harus ragu dengan kehidupan yang sudah ditentukan jauh sebelum kita dilahirkan? Bukankah itu iman yang cacat? Nah, di tahun baru ini mari kita semua perbaiki iman kita. Oh ya, di short juga ada ucapan selamat tahun baru dari Kiai Haji Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal dengan Mbah Gusmus. Jangan lupa like kalau suka dan share kepada yang lainnya untuk membantu saudara-saudara kita agar mendapatkan manfaat dari konten ini dan juga short yang kita buat ya sob. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.